Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang senantiasa kami percaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan, pemeliharaan, dan bahkan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan tiap-tiap kami. Saat ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, baik bagi hamba-Mu yang memimpin perenungan ataupun bagi kami semua yang bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas diri kami, sehingga kami di dalam segala keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki, kami tetap dimampukan untuk dapat menerima, memahami, menghayati, dan bahkan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan teks Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Yesus dalam Rumah Ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia ialah setiap kita yang sampai pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk membaca dan bahkan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masing-masing Injil menuliskan peristiwa atau tindakan pertama yang dilakukan Yesus setelah mengumpulkan murid-muridnya berbeda. Injil Matius menuliskan bagaimana Yesus melakukan pengajaran dan penyembuhan, khususnya menitik beratkan pada khotbah Yesus di bukit. Yesus sang guru digambarkan di dalam Injil Matius. Dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus pulang ke kampung halamannya dan bagaimana pengajaran Yesus berisi tentang perjuangan untuk melawan ketidakadilan. Nah, di dalam Injil Yohanes, peristiwa pertama, tindakan pertama yang dilakukan oleh Kristus adalah melakukan mujizat dalam perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur, berbicara tentang kelimpahan. Injil Markus secara khusus menitik beratkan, Injil Markus tetap menuliskan bagaimana Yesus melakukan pengajarannya juga, tetapi khususnya sebagaimana yang kita lihat di dalam teks Injil kita, bacaan kita dalam Markus pasal 1 ayat 1 sampai 28, Injil Markus menitik beratkan pada, penulis Injil Markus menitik beratkan pada bagaimana Yesus mengusir roh jahat dalam rumah ibadat di Kapernaum. Apa maknanya bagi kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ada banyak hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dan semuanya yang dilakukan oleh Kristus memang sangat kita butuhkan. Ia menyembuhkan, ia melakukan mujizat, ia melakukan pengajaran, ia mengajarkan tentang kasih. Semuanya sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus
apa makna Yesus mengusir roh jahat? Kristus seperti apa yang ingin diperkenalkan oleh penulis Injil Markus kepada kita? Yesus seperti apa yang berarti dalam kehidupan kita? Saya mengajak kita untuk memahami terlebih dahulu, pada waktu itu orang-orang memang ada mengenal tentang roh jahat dan roh baik. Roh jahat adalah segala roh, segala kekuatan yang tidak teratur dan tidak berasal dari Allah, tetapi cukup kuat juga. Dan hal ini sering membingungkan, sering membuat mereka kehilangan pegangan, sering membuat mereka ragu, sering membuat mereka bimbang. Roh-roh jahat ada seperti ini. Segala sesuatu yang sepertinya kelihatan kuat, punya kuasa, tetapi tidak berasal dari Allah. Dan ini menakutkan. Ini menakutkan bagi kehidupan mereka, karena pengajaran saja belum tentu bisa mengalahkan kekuatan roh jahat ini. Nah, dan kekuatan roh jahat memang sangat mempengaruhi kehidupan mereka pada saat itu, sangat-sangat benar-benar menakutkan. Nah, Injil Markus menekankan bahwa Kristus pun punya kuasa. Kristus punya kuasa di dalam mengusir roh jahat. Roh jahat pun kekuatannya, kekuasaannya tidak lebih daripada Kristus itu sendiri. Bahkan sebenarnya ini bukan bagian pertama. Penulis Injil Markus menuliskan bagaimana Kristus punya kuasa terhadap roh jahat. Sebelumnya, dalam teks sebelumnya juga kita lihat ada ketika Yesus dicobai di padang gurun. Nah, di situ pun juga membuktikan bahwa Yesus punya kuasa terhadap roh jahat. Saya tidak tahu sejauh mana roh jahat saat ini kita percaya atau ada di dalam kehidupan kita. Masing-masing punya pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar percaya mengenai keberadaan kuasa-kuasa lain, kuasa roh jahat ini. Atau ada yang juga menggunakan istilah roh jahat ini untuk menggambarkan bagaimana seperti amarah, kecanduan, tindakan-tindakan kejahatan mempengaruhi kehidupan kita sebagai manusia. Seringkali kita menyebutkan kita juga kerasukan roh jahat ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang salah, yang menyakiti orang lain, tindakan-tindakan yang tidak benar. Kita menganggap bahwa diri kita kerasukan roh jahat. Nah, tetapi di dalam teks ini yang ingin saya ajak kita untuk perhatikan bahwa kuasa apapun yang menyelimuti kehidupan kita pada saat ini, apapun itu yang tidak berasal dari Allah, kita tidak perlu khawatir. Injil Markus, teks ini mengajak kita untuk membawa pribadi kita lebih dekat kepada Kristus. Karena Kristus punya kuasa yang jauh lebih besar daripada apapun itu yang mungkin pada saat ini mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kita. Kuasa apapun yang menakutkan bagi kita pada saat ini, kita percaya, kita bawa diri kita kepada Kristus, mendekatkan diri kita kepada Kristus, bahwa Kristus jauh lebih besar dan jauh lebih kuat kuasanya daripada segala hal itu. Mungkin pada saat ini kita terlalu terfokus kepada pengajaran dan lain sebagainya. Pengajaran sangat baik untuk kehidupan kita, tetapi penting juga bahwa kita menaruh perhatian seberapa dekat kita kepada Kristus dan seberapa besar kita percaya kuasa Kristus bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jangan sampai kita membiarkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat yang mempengaruhi kehidupan kita, tetapi biarlah kita senantiasa hidup, kita terima Kristus di dalam kehidupan kita. Roh jahat, orang yang dikuasai roh jahat ini, orang yang malang yang dikuasai roh jahat ini pun menunjukkan bahwa ia tahu siapa Kristus, tetapi ia berkonfrontasi, ia tidak menerima dan menolak Kristus di dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Kristus dan kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga bukan roh jahat lagi yang berkuasa di dalam diri kita, tetapi hanya Kristus saja yang berkuasa. Dengan demikian, hidup kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera, kita senantiasa dipenuhi dengan cinta kasih, kita senantiasa dipenuhi dengan kedamaian, sukacita yang berasal hanya daripada Kristus. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kepadamu ya Tuhan senantiasa kami menyerahkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kesempatan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah kami lakukan bersama-sama. Saat ini Tuhan, kami kembali diingatkan betapa kuasa Tuhan sangat besar di dalam kehidupan kami, di dalam dunia. Kami percaya kuasa Kristus begitu besar. Dengan demikian Tuhan, kami pun rindu untuk senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu, membawa diri kami kepadamu. Senantiasa kami mempercayakan kehidupan kami Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, yang kami percaya di dalam kehidupan kami, pada saat ini kami mohonkan juga biarlah kiranya kami dapat senantiasa tetap berada di dalam perlindungan, pemeliharaan cinta kasih-Mu Tuhan. Berikanlah kiranya kami kesehatan, berikanlah kiranya kami kekuatan, bahkan kami mohon agar Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalam segala sesuatu yang kami upayakan, kami usahakan, kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang memberkati segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kiranya juga cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, baik yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Kami percaya Tuhan pun mau melindungi, memelihara dan menjaga mereka. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang pada saat ini masih dalam proses menempuh studi mereka. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Tuhan berikan mereka ketekunan. Biarlah kiranya mereka dapat menjalani studi mereka dengan tekun, dengan baik, dan bahkan Tuhan berikan mereka kemampuan untuk melewati setiap jenjang-jenjang studi, tantangan studi mereka dengan baik. Demikian juga untuk anak-anak kami yang pada saat ini masih dalam pergumulan untuk mencari pekerjaan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka, membantu mereka untuk mengasah kemampuan mereka, membantu mereka untuk senantiasa tetap sabar dan tidak mudah menyerah untuk terus mendapatkan pekerjaan. Bagi kami yang telah Tuhan anugerahkan pekerjaan, bagi mereka yang Tuhan sudah berikan pekerjaan, biarlah kiranya kami dapat tetap bertanggung jawab melakukan pekerjaan kami dengan baik, dan biarlah di dalam melakukan segala sesuatunya kami melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap warga Jemaat Adi Yuswo yang pada saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan di dalam masa-masa tua yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan mereka semangat, sukacita, dan bahkan senantiasa di dalam hidupnya senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat kami yang pada saat ini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan juga yang memulihkan mereka. Tuhan, biarlah kiranya berikan mereka pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Mulyadi, untuk Bapak Petrus Sugito, untuk Ibu Murtiningsi, untuk Bapak Sutrisno, untuk Ibu Esther Sri Murdati, untuk Bapak Hestu Perdana Rinustuwidi, dan bahkan mungkin untuk warga jemaat lainnya yang belum kami sebutkan namanya. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir memulihkan mereka. Tuhan senantiasa berikan mereka kekuatan di dalam menjalani secara segala pengobatan dan perawatan yang harus mereka terima. Biarlah kiranya Tuhan yang beri kekuatan sehingga mereka pun dapat memperoleh pemulihan yang menyeluruh. Bahkan di dalam masa-masa mereka menunggu mendapatkan pemulihan, biarlah kiranya Tuhan tetap menguatkan mereka dan mereka tetap semangat, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk segala seluruh warga jemaat kami dengan segala pergumulan pribadi masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan, kami mohon Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memahami segala pergumulan yang kami miliki. Kami mohon kuatkanlah kami Tuhan, peliharalah kami. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Majenang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai kami. Tuhan berkati juga di dalam pelayanan yang kami lakukan sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan kami mohon Tuhan juga berkati pelayan-pelayan yang melayani di gereja kami. Kami berdoa untuk Pendeta Emeritus Bapak Widyotomo, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menguatkan Bapak Pendeta Widyotomo di dalam
kehidupannya sehari-hari bersama dengan keluarganya. Tuhan senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Edi Suyitno, Pendeta Konsulen GKJ Majenang. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan. Tuhan berkati Bapak Pendeta Edi Suyitno di dalam pelayanannya. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Edi dengan keluarganya. Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara. Demikian bahkan Tuhan memberkati tiap-tiap pelayan, setiap aktivis di dalam GKJ Majenang, bahkan seluruh warga jemaat. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai. Biarlah di dalam gereja ini kami dapat senantiasa saling menguatkan di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Di dalam persekutuan ini kami dapat saling menopang, saling menjaga, saling mempedulikan satu sama lain. Dan bahkan biarlah kami dapat senantiasa bersama-sama berjuang untuk melakukan pelayanan yang lebih baik untuk lebih banyak orang lagi. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.